Lanjut, di sini saya akan memakai peralatan terlebih dahulu, di mana saya menggunakan sendal jepit agar tidak tersetrum, dan saya menggunakan kaos tangan agar tidak bersentuhan langsung dengan logam atau tembaga. Dan saya juga menggunakan helm untuk melindungi kepala dari benturan. Dan di sini saya juga menggunakan kacamata untuk melindungi mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Perkenalkan, nama saya Alif Numerliatasa dari SMK Negeri 1 Petasia, kelas 11 Teknik Elektronika Industri. Di video kali ini saya akan melaksanakan ujian praktik akhir semester, di mana ujian yang saya pilih adalah rangkaian penjara tegangan atau catu daya. Oke, di bagian ini saya akan menjelaskan alat-alat dan bahan yang akan saya gunakan. Untuk rangkaian catu daya di sini membutuhkan sebuah transformator dan juga membutuhkan 4 dioda yang dirangkai seperti ini. Juga menggunakan sebuah kapasitor yang dipasang di sini. Dan yang terakhir menggunakan sebuah resistor sebagai beban, dan yang terakhir menggunakan sebuah lampu pijar mini. Dari transformator kita mengambil tegangan 12 volt untuk inputnya, sedangkan 0 volt pasangkan ke bagian negatifnya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari rangkaian ini. Rangkaian penjara tegangan adalah rangkaian yang mengubah tegangan arus AC menjadi arus DC, di mana arus AC adalah arus bolak-balik dan arus DC adalah arus yang searah. Oke. Dimana kalau arus AC adalah arus bolak-balik, maka dia akan dari transformator dia akan bergerak maju dan mundur atau naik turun seperti ini gerakannya, contohnya. Nah, untuk prinsip kerjanya dapat kita lihat sebagai berikut. Ketika tegangan naik, maka arus listrik akan masuk ke dioda 1 karena dia tidak bisa langsung masuk ke dioda 3 karena ditahan oleh kaki katoda dari dioda 3. Arus akan terus masuk ke dioda 1, lalu masuk ke dioda 4 dan pergi ke tegangan 0 volt. Lalu setelah itu arus akan mundur, turun, atau arusnya akan balik lagi. Dia akan kemari melalui dioda 2 karena dia tidak akan bisa masuk melalui dioda 4. Dia akan masuk ke dioda 2, lalu kembali ke sini dan kembali ke tegangan 12 volt. Dan keempat dioda ini memiliki perannya masing-masing agar dapat mencapai gelombang full. Nah, untuk fungsi dari kapasitor ini adalah menyimpan tegangan. Jika dipasang maka lampunya akan semakin terang, dan jika dicabut maka akan semakin redup cepat. Nah, di sini saya akan coba mengukur tegangan dari avometer, lalu dari dioda, dari 4 dioda ini, lalu setelah melalui kapasitor, setelah melalui resistor. Nah, di sini saya akan melakukan tes pengukuran tegangan terlebih dahulu melalui transformator. Oke, karena di sini saya menggunakan tegangan 12 volt untuk keluarannya, maka saya harus memutar selektor ke angka 50 AC.
sini saya akan cabut terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan langsung tesnya. Untuk pengukuran ini plus dan minus dari avometer tidak apa dibolak-balik karena ini masih arus AC. Nah, di sini sudah pas karena saya memang sudah menggunakan tegangan 12 volt untuk tegangan AC, dan di sini memang benar-benar di 12 volt pada tali. Nah, di sini saya akan mengukur tegangan dari transformator melalui dioda, maksudnya setelah melalui dioda. Karena di sini sudah termasuk penyiar tegangan, arusnya sudah searah, maka selektor harus diputar menuju ke angka 50 DC, skala DC. Oke, untuk skala DC kita tidak boleh lagi membolak-balikan positif dan negatif dari avometer. Nah, setelah melalui dioda maka arusnya akan turun menjadi 8 volt. Lanjut. Nah, di sini saya akan mengukur lagi setelah arus ini arusnya sudah melalui kapasitor. Nah, di sini arusnya naik lagi menjadi 12 volt. Ya. Nah, di sini saya akan mencek grafiknya menggunakan osiloskop. Di sini saya akan melihat grafik tegangan AC setelah melalui transformator. Kurang lebih grafiknya akan terlihat seperti ini untuk arus AC atau tegangan arus AC, tegangan bolak-balik. Di sini saya akan melihat grafik atau melihat grafiknya setelah melalui dioda. Dioda dua. Ini adalah grafik arus listrik setelah melalui keempat dioda ini. Di sini grafiknya akan lebih baik ketika menggunakan sebuah beban, yakni satu buah resistor. Nah, di sini saya akan langsung melihat grafiknya lagi setelah melalui sebuah kapasitor. Ya, saya akan pasang kapasitornya di sini. Nah, setelah menggunakan kapasitor, maka grafiknya akan terlihat seperti ini. Nah, saya akan melihat grafiknya ketika dipasangkan sebuah lampu. Jadi bertambah lagi bebannya.
Nah, dapat kita lihat di sini bahwa grafiknya akan berubah lagi. Jadi seperti ini. Jika diperbesar, oh kecil itu. Grafiknya akan seperti ini. Maka dia ya, kurang lebih seperti ini. Ya, demikian ujian praktik saya. Cukup sekian dan terima kasih. SMK bisa, SMK hebat.